Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opi Olendini Hadi dari kelas 4F. Di kesempatan kali ini akan membicarakan tentang negative thinking. Nah, sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya, apa sih negative thinking itu? Nah, negative thinking itu adalah pola atau cara berpikir kita yang lebih condong terhadap pikiran yang negatif ketimbang yang positifnya. Jadi lebih banyak negatifnya nih. Nah, nggak bagus kan? Kenapa kita bisa terjadi seperti itu? Ini dapat terlihat dari cara kita bersikap serta cara kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian mikir, apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan kita berpikiran negatif? Kita berpikiran negatif itu ada beberapa faktor. Pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor biologis. Faktor lingkungan yang dimaksud di sini adalah kalau kita dihadapkan oleh lingkungan yang orang-orangnya itu mungkin lebih mudah mengkritik orang lain, memandang orang lain rendah, tapi secara tidak langsung kita pun ikut dan secara demikian berpikir seperti itu, yaitu berpikir negatif, karena perilaku kita itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Kedua, cenderungan biologis. Secara biologis manusia itu lebih mudah mengingat pikiran negatif ketimbang pikiran yang positif, karena pikiran yang negatif itu adalah mekanisme dalam pertahanan dalam diri kita. Padahal kan kenangan yang buruk itu dibuang jauh-jauh ya, tapi dalam biologisnya itu manusia lebih mudah loh mengingat pikiran yang negatif. Harusnya positif ya yang disimpan. Apa sih dampaknya bagi diri kita kalau kita berpikiran negatif terus? Pertama, dampak kesehatannya nih. Kesehatannya ini menurut penelitian Jackson menyebutkan bahwa orang yang berpikiran negatif lebih mudah stres dan rentan terhadap penyakit, dan lebih juga kesehatannya itu lebih rendah ketimbang orang yang berpikiran positif. Jadi kalau kalian mau sehat, ayo kita berpikiran positif. Dua, aspek sosial. Berpikiran negatif pada orang lain atau teman ini dapat menyebabkan kita berselisih paham, dapat menyebabkan keretakan pada suatu hubungan karena kita berpikiran negatif. Contohnya seperti Indonesia. Indonesia itu kan memiliki banyak suku, agama, ras, serta yang lainnya. Tapi Indonesia itu bisa bersatu karena apa? Karena kita dapat saling mengenal dan memahami satu sama lain. Karena memahami orang lain itu adalah sebuah kunci dalam suatu hubungan. Berpikiran negatif ini juga dapat menyebabkan emosi yang tinggi, gangguan tidur, serta kecemasan yang berlebih. Nah, kalau kecemasan berlebihnya berlanjut secara terus-menerus, dapat mengakibatkan stres hingga menjadi depresi. Nah, apabila sudah mencapai depresi inilah akan disebut dengan gangguan psikologis atau psychological disorder. Wah, serem ya. Kalau kita udah berpikiran negatif terus tiba-tiba kita depresi, kita dapat menyebabkan gangguan psikologis. Jadi, kurang-kurangin ya berpikiran negatif. Tapi ada juga nih dampak positifnya, bukan dampak buruknya aja yang kita dapat dari berpikir negatif. Positifnya bagi tubuh adalah kita dapat mengenal diri kita sendiri untuk mengevaluasi diri kita menjadi lebih baik. Jadi berpikir negatif ini dapat dimaknai dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi diri kita. Apa sih pandangan Islam dalam berprasangka? Nah, dalam Islam ini berprasangka buruk itu dilarang oleh agama karena kita diajarkan untuk selalu berprasangka baik serta berprasangka baik kepada Allah serta berprasangka terhadap umatnya atau sesama kita. Nah, kenapa? Karena dalam hadis Al-Hakim disebutkan bahwa sesungguhnya berprasangka terhadap Allah itu sudah termasuk bagian dari ibadah. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa orang yang beriman itu selalu berprasangka baik terhadap Allah, sedangkan orang yang munafik selalu berprasangka buruk terhadap Allah. Nah, kita gak mau kan jadi orang yang munafik, makanya jangan berpikir negatif. Ada juga dalam surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan bahwa hai orang-orang beriman, jauhilah dari prasangka buruk karena prasangka itu adalah sebagiannya dari dosa. Kita udah berprasangka dapat dosa lagi kan. Nah, gak baik nih. Jadi dari agamanya dapat dosa, dari bagi kita tuh banyak kerugiannya, yaitu tadi kesehatan, terus tadi aspek sosial, serta tadi bisa gangguan psikologis. Jadi banyak dampak buruknya ya. Nah, apa sih cara kita kalau kita sudah berprasangka buruk terhadap orang lain? Nah, itu tergantung situasi dan kondisinya. Misalnya nih, kita
dihadapkan pada jalan, terus kita dihadapkan oleh orang yang kita kenal tetapi dia tidak menyapa kita. Nah, kalau kita hanya berprasangka saja terhadap dia, misalnya dia orangnya sombong nih, kok dia bukan dia yang dulu lagi nih, kok dia berubah, kok dia gini, kok dia gitu, yang berpikir yang macam-macam. Padahal tentu intinya itu padahal belum tentu seperti itu. Bisa saja mungkin dia terburu-buru, atau baru bisa aja dia nggak melihat kita, atau mungkin saja dia lagi sakit gigi, kan kita tidak ada yang tahu ya. Nah, kalau kayak gitu tuh kita bisa saja langsung memohon ampun terhadap Allah, yaitu dengan cara beristighfar. Tetapi apabila kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, kita langsung mengumpatnya, langsung berpikir yang macam-macam, lalu membicarakan kepada orang, nah ini nih baru kita harus meminta maaf kepada orang tersebut dan bertaubat kepada Allah. Jadi nggak bisa istighfar aja, karena ini udah menyangkut dengan orang lain serta yang lainnya. Nah, yang saya sebutkan tadi, apakah sudah jelas tentang negative thinking? Semoga jelas ya. Nah, setelah kita tahu nih apa saja dalam negative thinking, kesimpulannya yaitu kita harus selalu berpikir positif tentang apa keadaan yang telah kita alami. Walaupun itu sulit kita lakukan, tapi sebisa mungkin kita harus bisa berpikiran positif, karena berpikiran positif itu sangat banyak manfaatnya. Tadi bagi kesehatan itu yang pertama, kita dapat tubuh yang lebih sehat, pikiran yang sehat, karena kalau kita berpikiran positif itu mempengaruhi juga kesehatan mental kita. Mungkin kita jadi lebih ceria, mood kita naik. Jadi banyak banget kan manfaat dari berpikir positif. Gak rugi-rugi juga kan kita berpikir positif, walaupun susah tetap harus mencoba ya. Sekian dari penjelasan yang sudah saya berikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang dimengerti atau kurang jelas, karena yang sempurna itu hanya milik Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.